Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Fasul Masail Rebu 25 Sya'ban 1445 Hijriah 6 Maret 2024 Masehi. Masalah sholatnya orang yang memakai kateter, yaitu selang yang dimasukkan ke dalam tempat kencing, terus selang itu untuk mengalirkan kencing atau urin itu terus itu, karena ada suatu penyakit. Bagaimana cara dan status sholatnya orang yang kemaluannya dimasuki kateter atau jalan kencingnya dimasuki kateter, yaitu selang yang lembut, lentur untuk mengalirkan urin langsung dari kantong kemih ke kantong di luar tubuh karena suatu sakit. Sementara ia masih bisa sholat dan beraktivitas sebagaimana semestinya, jawabnya, ia wajib sholat semampunya di hurmatil waktu dan wajib mengqadha atau mengulang sholatnya setelah ia sembuh. Ini kaul pertama. Tapi ada kaul yang kedua, yaitu kaul qadimnya Imam Syafi'i, bahwa tidak wajib mengqadha atau mengulangi sholatnya. Sholatnya sudah itu saja cukup, setelah ia sembuh tidak wajib mengulang lagi. Mudah ya? Nah, ini yang kedua ini. Ini banyak orang itu yang sekarang itu penyakitnya aneh-aneh. Di antaranya penyakit yang kena prostat itu. Sehingga kencingnya ini harus diselang. Sehingga kemana-mana itu bawa kantong kencing. Seperti itu. Makanya tetap saja dia seperti biasa sholat. Hanya saja nanti dia kalau sudah sembuh mengqadha bagi satu yang ashah itu mengqadha yang paling sahih. Sedangkan kaulnya yang kedua adalah tidak mengqadha juga tidak harus mengqadha. Salatnya yang dulu sudah sah karena dia itu darurat. Masalah kriteria safar yang membolehkan tidak berpuasa Ramadan. Masalah kriteria safar yang membolehkan tidak berpuasa Ramadan. Jadi seorang itu kalau sudah safar, maka boleh tidak berpuasa bulan Ramadan, tapi itu tetap ngodok loh ya. Itu tetap ngodok, paham? Bang orang haid saja ngodok masalahnya. Masa orang safar enggak ngodok. Jadi tetap ngodok. Artinya ada rukhsah untuk tidak puasa karena sebetulnya awalnya itu karena ada masyaqqah. Safar itu berat kan? Safar adalah termasuk uzur bagi seorang untuk tidak berpuasa. Untuk tidak berpuasa. Masalah pertanyaan, apa sajakah syarat-syarat seorang musafir, orang yang safar, diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Satu, syaratnya adalah safarnya adalah safar jauh, minimal jaraknya adalah kurang lebih 83 km. Ada yang mengatakan 82, 83, 85, ya kurang lebih 83 km. Kemudian yang kedua, safar mubah, yaitu bukan safar maksiat, kayak safarnya itu pengen pacaran namanya. Hal yang seperti itu tidak boleh membatalkan puasa, dan qashar pun juga enggak boleh, jamak qashar pun enggak boleh. Tiga, ini yang jarang orang yang enggak diperhatikan ini sudah berstatus sebagai musafir sebelum terbitnya fajar. Jadi malam itu sudah berangkat. Kalau berangkatnya itu sudah terbit fajar, ya sudah terbit fajar habis sholat subuh atau gimana, itu tetap suruh meneruskan sampai selesai. Tapi kalau safarnya itu waktu malam sebelum terbit fajar, ya, itu masih boleh nanti tidak berpuasa. Jelas? Nah,
Yaitu maksudnya terbit fajar adalah sudah melewati batas dan sudah melewati safar, maksudnya safar ini adalah sudah melewati batas desa sebelum fajar. Tadi malam sudah berangkat safar, sudah melewati, kalau dari Temboro sudah melewati itu gerbangnya Temboro itu sudah lewat, sudah sampai Winong sampai Maspati. Nah, baru sampai sudah Winong Maspati sana baru terbit fajar. Nah, itu dia masih bisa untuk tidak diperbolehkan untuk beruah atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Boleh. Nanti ngodok lagi. Sehingga jika ia melewati batas desa setelah fajar, maka ia tidak boleh membatalkan puasanya. Lah ini dia jika ia melewati batas desa setelah fajar, jadi setelah fajar dia belum melewati, ya. Setelah fajar dia belum mati, maka ia tidak boleh membatalkan. Maksudnya ini kata-katanya kurang. Sudah pada sebagai puasa sebelum terbit fajar, sehingga jika ia melewati batas desa ini kurang pas. Yang paling enak ya, sehingga dia sebelum melewati batas desa, setelah dia muncul fajar sebelum melewati batas desa, boleh juga tidak boleh. Fajar sudah muncul sebelum dia melewati batas desa, ini juga tidak boleh safar. Jadi syaratnya adalah sudah berstatus sebagai musafir sebelum terbitnya fajar, sehingga ketika dia itu sudah melewati batas desa, ini enggak perlu itu, sampai situ aja. Ini kata-katanya enggak perlu. Sehingga kalau dia setelah terbit fajar belum melewati batas desa, maka tidak boleh membatalkan puasanya. Nah, ini. Sehingga jika ia setelah fajar belum melewati batas desa, maka ia tidak boleh membatalkan puasanya. Saja. Nah, ini lebih jelas ini kata-katanya ini. Tambahan, seorang musafir yang kuat untuk berpuasa, maka lebih diutamakan baginya untuk meneruskan berpuasa, walaupun itu mubah untuk berbuka, maksudnya tidak berpuasa. Musafir yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, maka ia tetap berkewajiban untuk mengqadha puasanya yang ditinggalkan tersebut, tetap mengqadhanya. Masalah berbuka dengan mengikuti adzan di radio atau televisi. Bolehkah jika kita berpuasa dengan berpatokan azan maghrib dari radio atau televisi? Jawabnya diperbolehkan jika sudah ada sangkaan kuat bahwa waktu maghrib pancen telah masuk. Contohnya yang kita lihat itu adalah, atau yang kita dengar adalah adzan televisi atau radio yang ada di Jawa Tengah sana. Ya, kalau Jawa Tengah itu sudah adzan, ya di sini ya sudah adzan, jelas sudah lewat. Tapi yang kita lihat cari adzan maghrib yang kita dengar itu adzan maghrib di Papua. Repot ini. Di sini ya baru asar ini. Sekarang ini mungkin di sana sudah adzan ini di Papua sana. Karena maghrib itu atau malam itu mulainya dari timur. Berjalan ke sini lagi, berjalan lagi begitu. Makanya kalau kamu dengar itu dari mana itu? Adzan maghrib dari mana? Kalau adzan maghrib dari daerahmu sendiri, ya jelas itu boleh berpuasa. Kalau adzan maghrib dari daerah barat, itu juga jelas itu sudah lewat waktu maghrib. Kalau adzan maghrib dari daerah timur sana, itu jangan. Nah, nanti kamu bisa mengqadha puasamu harusnya. Nah, jangan ada maghrib. Itu harus sing daerah sini saja. Catatan.
Jika ternyata adzan tersebut bukan dari daerah tempat tinggal dia, tetapi dari daerah yang lebih timur dari daerah tempat ia tinggal, dan ada sangka kuat waktu maghrib belum masuk, maka ia wajib mengqadha puasa yang ia kerjakan, karena mulainya malam adalah dari timur, sehingga di daerah tempat ia tinggal waktu maghrib masih belum masuk, di matahari belum tenggelam. Masalah memakai pembalut herbal ketika berpuasa. Bagaimana hukum memakai pembalut herbal bagi wanita yang istikhadah ketika bulan berpuasa? Karena ia rasakan seperti ada yang masuk ketika ia mengenakan pembalut herbal tersebut. Jika diyakini ada benda yang masuk, maka batal puasanya. Jika hanya yang dirasakan itu hanyalah rasa saja, jika hanya rasa saja, contohnya rasa min, maka itu tidak batal. Jadi yang membatalkan itu kalau memang ada benda masuk. Ya ini yang enggak ada lah insyaallah, itu kalau benda masuk insyaallah ada. Jadi hanya rasanya masuk begitu saja. Karena ada rasa min. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asim sultanan nasira. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبيل الدموع سبيل مريح